Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anifatus Sabila, Aulia Rahmatul Firda Saadah, dan juga Bagus Irwinsyah di sini akan mempresentasikan tentang pendalaman akhlak di SMP yang berisi materi tentang sifat jujur, sifat santun, sifat malu, dan juga sikap toleransi. Jadi mari kita langsung ke materinya aja ya. Yang pertama, sifat jujur. Jadi teman-teman udah tahu belum sih apa sifat jujur itu? Apa arti jujur itu? Jadi, jujur itu berasal dari bahasa Arab, sidik, yang memiliki arti benar. Jujur merupakan sebuah perilaku yang baik karena kita mengatakan sesuatu dengan apa adanya atau sesuai dengan fakta yang ada. Kita sebagai manusia juga wajib ya memiliki sifat jujur, karena kejujuran sangat diperlukan dalam hidup. Jujur dapat membuat kita lebih tenang dan tentram. Sifat jujur juga tidak muncul secara sendirinya teman-teman, jadi kita juga butuh pelatihan dan pembiasaan sejak dini. Dan cara yang paling efektif adalah dengan bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Lalu, ada pun lawan dari sifat jujur, ada sifat dusta. Udah tahu belum dusta ini apa? Ya, dusta itu berbohong atau kita berbicara tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Dusta merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan Allah sendiri sangat melarang hambanya untuk berdusta. Dusta juga termasuk salah satu ciri dari orang munafik loh teman-teman. Lalu jika dusta merajalela, lama-kelamaan akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Jadi sebisa mungkin mari teman-teman kita jauhi sifat dusta ya. Nah, lalu jujur itu dibagi menjadi beberapa macam lagi teman-teman. Yang pertama, jujur dalam perkataan bagaimanapun keadaannya. Jadi, bagaimanapun keadaan yang menimpa kita harus selalu berperilaku jujur dan harus berkata benar. Nah, jadi kita bisa terbiasa mengatakan jujur, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Lalu yang kedua, jujur dalam pergaulan. Jika kita berperilaku jujur saat bergaul dengan siapapun, pasti kita akan dihargai oleh orang lain. Lalu yang ketiga, ada jujur dalam kemauan sebelum memutuskan sesuatu. Jadi kita memerlukan sifat jujur agar kita selalu menilai dan mempertimbangkan sebelum kita memutuskan perkara atau sesuatu. Jadi agar sesuai dengan pilihan yang tepat dan bermanfaat. Lalu yang terakhir ada jujur dalam berjanji. Jadi maksudnya kita harus selalu jujur dan menempati janji kita karena janji adalah hutang. Contohnya, kita berjanji akan membelikan es krim jika kamu mampu mendapatkan nilai 100. Nah, saat dia udah mendapat nilai 100, jadi kita harus jujur dengan memberinya hadiah. Nah, dengan berperilaku jujur, kita akan mendapat manfaat berupa hati menjadi tentram dan tenang, mendapat pahala dari Allah, dihargai orang lain karena sifat jujurnya, mendapat keberkahan hidup dan bahagia dunia akhirat. Jadi, mari kita usahakan selalu bersifat jujur dimanapun dan kapanpun ya teman-teman, karena sifat jujur itu nggak ada satupun mudaratnya, semuanya manfaat. Lalu materi yang kedua ada sikap santun. Teman-teman udah tahu belum apa itu santun? Ya, biasanya santun selalu bersama dengan kata sopan. Jadi selalu berhubungan sopan dan santun. Tapi di sini kita akan membahas tentang santun saja. Udah tahu belum santun apa? Terus kalian udah menerapkannya belum sih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita bahas ya. Santun adalah sikap lemah lembut, baik perkataan maupun perbuatan. Ucapan yang halus juga perilaku yang menjaga perasaan orang lain juga termasuk sikap santun ya. Sikap santun ini sikap yang sangat dicintai oleh Allah loh teman-teman. Jadi diusahakan ya setiap hari kita bersikap santun kepada siapapun, baik teman, orang yang lebih tua, orang tua, tetangga, dan yang lain-lain. Tetapi teman-teman, perilaku santun itu di setiap tempat memiliki takaran yang berbeda-beda ya. Jadi ada perbedaan sesuai dengan aturan-aturannya. Contohnya seperti ini. Pemuda di Indonesia ketika berjalan melewati orang tua maka harus merendahkan bahu. Berbeda dengan anak muda di Jepang yang membungkukkan badan untuk menunjukkan perilaku santun atau hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi
ukuran perilaku santun secara umum yakni dengan hormat kepada orang yang lebih tua, ramah tamah, senyum, dan saling sapa ketika bertemu. Lalu, untuk manfaat berperilaku santun itu ada banyak ya teman-teman. Tapi di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, kita pasti akan dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Karena sifat santun adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Yang kedua, mudah diterima oleh orang lain. Jadi maksudnya, karena kita berperilaku santun, kita akan mudah bergaul dan berteman dengan siapa saja. Karena siapa sih yang gak suka sama sifat santun? Pasti mereka semua sangat suka dengan orang yang memiliki sopan dan santun. Lalu yang ketiga, menunjang kesuksesan di masa depan. Jadi maksudnya itu ya, zaman sekarang itu banyak para pengusaha-pengusaha sukses atau petinggi-petinggi perusahaan yang mencari orang dengan sifat santun, sifat sopan yang sangat. Jadi maksudnya gimana sih? Ya, mereka tuh lebih suka dengan orang yang memiliki sopan, yang santun kepada atasan, menghormati. Lalu yang ketiga adalah menunjang kesuksesan di masa depan. Jadi maksudnya gimana sih? Begini teman-teman, zaman sekarang ini banyak para petinggi-petinggi perusahaan atau bos-bos perusahaan itu lebih mencari orang yang sopan, yang menghargai waktunya, yang santun, yang menghormati atasan. Jadi tidak seenaknya sendiri gitu loh. Juga sekarang ini banyak pengusaha dan para pejabat yang meraih kesuksesan karena selalu menerapkan sikap santun kepada siapapun. Jadi, mari kita selalu bersifat sopan santun kepada siapapun, kepada teman, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada tetangga, dan yang lain-lain. Karena manfaatnya banyak banget. Lalu, materi selanjutnya atau materi yang ketiga adalah sifat malu. Jadi teman-teman udah tahu belum sih apa arti malu itu? Atau contohnya deh, sebutin. Iya, aku malu tahu ketemu dia, sumpah. Iya, aku malu, nilaiku cuma 30. Ya itu juga termasuk malu ya teman-teman. Tapi di sini saya akan membahas malu yang memiliki arti sifat menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan sifat malu kita akan merasa takut jika hendak melakukan hal-hal yang merugikan. Sifat malu harus dimiliki dan dijaga karena juga termasuk akhlak mulia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, biarkan dia demikian, karena rasa malu itu sebagian dari iman. Rasa malu juga dibagi menjadi beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama, malu kepada Allah. Jika seseorang memiliki rasa malu kepada Allah, maka ia akan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Lalu yang kedua ada malu kepada manusia. Nah, jika seseorang memiliki malu kepada manusia, maka ia tidak akan berani melakukan perbuatan jelek di hadapan orang lain, melakukan kebiasaan buruk dirinya karena sudah merasa malu sendiri. Lalu yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Ketika seorang memiliki rasa malu pada diri sendiri, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa ketika sendirian dan ia akan merasa malu jika seseorang melihat perbuatan itu. Nah, dengan kita memiliki sifat malu, kita akan mendapat banyak manfaat. Yang pertama, mencegah kita dari perbuatan tercela, mendorong kita untuk selalu berbuat baik, mengantarkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, membuat kita selalu berpikir dulu sebelum bertindak, selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari, dan membuat hidup menjadi lebih bahagia. Lalu materi selanjutnya adalah materi tentang sikap toleransi. Tentu teman-teman akhir-akhir ini sering mendengar kata toleransi. Baik toleransi antar umat beragama atau toleransi antar suku dan budaya. Toleransi berasal dari bahasa Arab yaitu al-tasamuh yang berarti sikap tenggang rasa. Toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai kepentingannya. Jika disebut toleransi antar umat beragama, maka artinya adalah membiarkan masing-masing umat beragama menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalang-halangi. Dengan menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh perdamaian antar umat agama, adanya rasa harmonis antar masyarakat,
dapat menerima dan menghormati perbedaan, dan bisa menjalin komunikasi yang lebih baik antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Lalu, bagaimana sih cara kita menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Soalnya kan ya lumayan sulit menerapkan toleransi. Jadi, teman-teman ada cara efektif yang bisa diterapkan agar terciptanya sikap toleransi, yaitu dengan berusaha tidak bergunjing atau jauhi kegiatan menggibah. Lalu kita bisa menjadi pendengar yang baik. Dengan berbicara dengan santun, kita juga bisa menjalin toleransi dengan orang lain. Jadi saling menghargai. Lalu toleran saat umat agama lain sedang beribadah. Namun teman-teman, masih ada beberapa kendala yang muncul di sekitar upaya mewujudkan toleransi beragama, yaitu fanatisme dan radikalisme. Adalah benar bahwa penganut masing-masing agama mesti meyakini kebenaran agamanya secara mutlak tanpa keraguan. Namun, sampai saat ini, banyak orang yang dengan keyakinan teguh ini yang fanatik ekstrim atau mengaku agamanya yang paling benar dan menyalahkan semua agama yang lain. Dan bahkan dia mengatakan bahwa agama lain itu sesat. Nah, dengan kebenaran tunggal yang diklaim oleh mereka, kelompok ini secara radikal ingin meluruskan yang lain yang dipandang salah, atau dengan alasan kewajiban menyampaikan misi kebenaran yang diwajibkan oleh Tuhannya, lalu menerobos batas toleransi dan melakukan intervensi bahkan agresi terhadap komunitas agama lain. Lalu selanjutnya, penyebaran suatu agama kepada umat agama lain. Oleh para ahli, lazim dibedakan kepada agama misi dan non-misi. Maksudnya gini, agama misi adalah yang meyakini dan mengembangkan ajaran agamanya secara universal ke seluruh umat manusia. Nah, kini ada dua agama besar yang digolongkan kepada agama misi, yakni Kristen dengan gerakan misionarisnya dan Islam dengan gerakan dakwahnya. Sementara agama non-misi adalah agama yang tidak menganggap penyebaran agama sebagai kewajiban. Mereka pasif, tidak merasa ada keharusan mengajak orang lain kepada agamanya, seperti agama Yahudi, Hindu, dan Buddha. Masing-masing agama misi berkeyakinan bahwa usaha dan aktivitas menyebarkan agama untuk meraih penganut sebanyak-banyaknya adalah kewajiban melaksanakan perintah Tuhan. Maka upaya dakwah atau penyiaran agama harus dilakukan semaksimal mungkin di segala penjuru dunia dan terhadap seluruh umat manusia. Lalu kendala yang terakhir adalah sinkretisme. Di dalam praktik toleransi sering muncul perilaku berlebihan yang mengarah kepada nuansa sinkretisme, yang di Indonesia disebut dengan toleransi kebelabasan. Maksudnya gini, sinkretisme yang dimaksud di sini tentu saja tidak sama dengan fenomena sinkretisme yang terjadi antara Hindu dan Buddha, melainkan dalam arti sikap kompromistis, mencampur adukan akidah dan ibadah antar agama. Bagi Islam sendiri, berbeda akidah, berbeda pula ibadah, dan Islam tegas memelihara kemurnian akidah dan ibadah Islamiyah, tanpa sekalipun boleh dicampur baurkan dengan sistem akidah dan ibadah agama lain yang dapat menodai kemurnian akidah Islam. Islam menjunjung tinggi dan mengutamakan toleransi, dan secara tegas menolak serta melarang sinkretisme. Nah, sinkretisme sekali lagi bukan aspek toleransi, melainkan ancaman bagi kemurnian akidah dan ibadah agama itu sendiri. Prinsip Islam, toleransi yes, sinkretisme no. Lalu selanjutnya sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak banget sikap toleransi yang bisa diterapkan dalam sehari-hari. Tapi di sini saya hanya akan memasukkan beberapa ya teman-teman. Yang pertama, menghormati hak dan kewajiban umat agama lain. Yang kedua, berteman dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak menghalangi umat agama lain yang sedang beribadah. Tidak memaksakan ajaran dan kepercayaan agama kita kepada orang lain yang agamanya berbeda. Menghargai hari besar umat agama lainnya. Menumbuhkan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Menghormati muslim yang berpuasa dengan tidak makan atau minum di depannya. Tidak mengolok-olok ajaran agama lain. Membantu sesama masyarakat tanpa melihat latar belakang agamanya. Tidak mencampur aduk akidah dalam beribadah antar masyarakat yang berbeda agama dengan embel-embel toleransi. Lalu tidak mempereksekusi umat agama lain yang sedang beribadah. Lalu selanjutnya adalah toleransi dan kedamaian negeri.
Toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah berjalan baik dan perlu terus dijaga. Penduduk Indonesia di sini sudah terbiasa dengan perbedaan agama dan keyakinan di antara mereka. Meski harus diakui masih banyak kasus-kasus kecil akibat salah paham di antara warga negara. Namun kehidupan beragama di Indonesia sudah mencerminkan toleransi yang tinggi. Semua agama mengajarkan kedamaian dan hidup rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada agama yang menganjurkan pemeluknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Tetapi toleransi di Indonesia juga pernah mengalami kasus-kasus besar. Contohnya seperti kerusuhan Mei 1998. Itu adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta. Namun juga terjadi di daerah lain. Lalu untuk bukan tragedi sih, seperti kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, contohnya seperti yang dilansir oleh Tempo yang berhubungan dengan toleransi adalah tentang perusakan Masjid Ahmadiyah di daerah Kalimantan Barat. Lalu juga pengancaman para muslim di Ahmadiyah di Sintang. Sampai YLBHI buat surat terbuka minta Jokowi lindungi muslim Ahmadiyah di Sintang. Lalu juga ada pada tanggal 6 Juli 2021 ada pelaku pembakaran gereja Toraja yang mungkin selalu akan dikaitkan dengan terorisme. Nah, karena sebenarnya masih ada kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini, maka kita sebagai manusia yang termasuk makhluk sosial, kita harus meningkatkan sikap toleransi kita kepada orang lain. Ya, diawali dari keluarga, tetangga, teman-teman. Karena kita harus saling menghargai agar selalu tercipta suasana yang harmonis. Nah, sekarang kita sudah di akhir presentasi. Jika ada yang masih bingung atau yang ingin ditanyakan, silakan nanti tanya di ruang diskusi atau langsung di komentar di bawah ini. Semoga kita dapat memperoleh ilmu dari apa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.